Masih bersama berita Google hari Senin tanggal 13 April tahun 2020. Ada ancaman 2020 krisis pangan dunia. Jokowi mau hilangkan impor Jakarta. Presiden Joko Widodo. Jokowi khawatir dengan adanya risiko krisis pangan yang muncul akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu Jokowi menginstruksikan untuk memperkuat stok bahan pangan nasional. Jokowi memberikan instruksi itu saat membuka rapat terbatas tentang laporan tim gugus tugas COVID-19 melalui video conference. Kepala BNPB Doni Monardo yang menyampaikan hasil rapat mengatakan, Jokowi selain meminta meningkatkan stok pangan juga ingin agar menghilangkan kebutuhan impor pangan Indonesia. Sebab dengan kondisi pandemi bukan tidak mungkin negara lain tak bisa memenuhi permintaan stok pangan RI. Diharapkan peningkatan pangan nasional kita bisa lebih bagus dan juga ketergantungan impor harus segera dihilangkan. Karena bisa jadi beberapa negara yang selama ini memberikan kebutuhan pangan kita mungkin tidak bisa memenuhinya. Tuturnya secara virtual, Senin, tanggal 13 April tahun 2020. Meski begitu, dalam ratas Menteri Pertanian kata Doni menyampaikan bahwa stok pangan hingga 3-4 bulan ke depan masih aman. Kenaikan harga yang terjadi pada beberapa bahan pangan juga mulai stabil. Jokowi sendiri, lanjut Doni, khawatir tentang peringatan dari FAO, Food and Agriculture Organization, terkait potensi terjadinya krisis pangan dunia. Risiko itu disebabkan dua hal, pandemi COVID-19 dan kekeringan. Tadi Bapak Presiden mengatakan tentang pentingnya antisipasi kekeringan. Sesuai dengan masukan FAO bahwa akan terjadi krisis pangan karena disebabkan dua hal yakni COVID-19 sendiri dan juga masalah kekeringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri, dan kepala lembaga yang hadir, akan dibahas mengenai ketersediaan bahan baku bagi industri baja dan besi. Kita tahu industri baja dan besi merupakan salah satu industri strategis nasional yang kita perlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dan data yang saya miliki, impor baja sudah masuk ke peringkat 3 besar impor negara kita. Ini tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan kita, defisit transaksi berjalan kita. Apalagi baja impor tersebut kita sudah bisa produksi di dalam negeri. Oleh sebab itu, utilitas pabrik baja dalam negeri sangat rendah dan industri baja dalam negeri menjadi terganggu. Ini tidak dapat kita biarkan terus. Kita perlu segera mendorong industri baja dan besi makin kompetitif, kapasitas produksinya makin optimal, sehingga perbaikan manajemen korporasi, pembaharuan teknologi permesinan, terutama di BUMN industri baja harus terus dilakukan. Tapi saya kira itu juga tidak cukup. Laporan yang saya terima, pengembangan industri baja dan besi terkendala oleh bahan baku yang masih kurang. Karena itu terdapat 3 hal utama yang harus kita lakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri baja dan besi. Yang pertama, perbaiki ekosistem penyediaan bahan baku industri baja dan besi, mulai dari ketersediaan dan kestabilan harga bahan baku sampai pada komponen harga gas yang juga perlu dilihat secara detail. Kemudian bahan baku dari hasil tambang nasional juga perlu diprioritaskan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, bukan hanya untuk mengurangi impor, tapi juga bisa membuka lapangan kerja. Di samping itu, saya juga minta dikaji secara cermat beberapa regulasi.